Shalom pemirsa Smart People yang diberkati Tuhan. Saat ini kita dapat boleh bersama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar untuk dapat boleh kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dapat boleh tertanam di dalam hati kita yang paling dalam ya. Bahas suatu pengalaman yang semakin pribadi dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Kami naikkan pujian, syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Yang memberikan kesanggupan dan kekuatan buat hidup kami untuk hidup semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa di atas kebenaran firman Tuhan, Engkau yang bertindak, Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, Engkau yang memberkati kami. Kami siap bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita hari ini mau membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kita akan belajar tentang jemaat di Tiatira ya. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman di dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, inilah firman anak Allah ya. Ayat ini betapa pentingnya yang pertama untuk kita menjaga perjanjian kesatuan kita dengan tubuh Kristus. Ya. Perjanjian anak dengan bapaknya merupakan satu kesatuan dengan Bapa kita. Perjanjian itu penting. Kenapa? Karena perjanjian itu adalah ekspresi dari anak, Bapa dan Roh Kudus. Bagaimana kita untuk terikat erat di dalam suatu pertumbuhan, di dalam suatu kelahiran baru, di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan Dia. Ayat yang meneguhkan di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 38 firman Tuhan katakan. Ayat ini memberikan suatu kesaksian. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Haleluya. Harus ada kepribadian Tuhan di dalam diri kita. Ayat-ayat ini mengajarkan, ayat 35
5 firman Tuhan katakan, jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan suatu kesaksian bahwa aku taat, aku setia, aku melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Jika aku mengerjakannya, kamu harusnya percaya kepadaku. Kira-kira demikian perkataannya. Karena apa? Dia adalah anak Allah. Di sini pentingnya ada sebuah relasi di antara anak dengan bapaknya. Bapa anak tidak dapat dipisahkan. Bapa, anak dan Roh Kudus dan kita orang Kristen, orang percaya kepada Dia, bagaimana kita mengikatkan dirinya, mengikatkan perjanjian kita dengan Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Matius 16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 firman Tuhan katakan. Di dalam Matius pasal 6, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang ke-19, kepadaku akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat-ayat ini meneguhkan dalam kehidupan kita orang percaya, dan ketika Yesus berkata kepada Petrus, maka Yesus berkata, jaga kesatuanmu dengan Bapa. Jaga kesatuanmu dengan aku. Kira-kira demikian ya. Bagaimana ketika kita lahir baru mengalami kehidupan dalam pertobatan, kita dapat dari sejak itulah. Ketika kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dari sejak itu pula lah kita dapat boleh mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita memiliki suatu perjanjian. Hidup yang disertai dengan suatu pertobatan setiap hari. Makanya kita terus memperbaharui perjanjian, diikat semakin erat dengan Kristus. Kenapa saudara? Ketika kita mengikatkan perjanjian kita dengan Bapa, dengan Anak dan Roh Kudus, maka ada otoritas yang diikatkan Bapa, ada otoritas yang terjadi dalam hidup kita. Satu contoh begini saudara. Ketika ada seseorang yang mau angkat kredit rumah, biasanya pemilik dan bank yang mendanai atau pemilik rumah biasanya membuat suatu perjanjian. Apakah mau cash ataukah mau diangsur sekian tahun, sekian bulan, kira-kira demikian. Nah, dengan surat perjanjian yang ditandatanganin bersama lewat notaris, maka di situ ada suatu konsekuensi. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilanggar. Di antara dua pihak harus mengerjakan tugas, hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Begitu juga dengan hidup kita, orang-orang percaya. Kenapa firman Tuhan di dalam Wahyu tadi dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu tentang imanmu, tetapi aku menghujat engkau. Aku tidak menyukai kamu lagi. Firman Tuhan katakan, kenapa? Karena ada sesuatu hal yang dilanggar di dalam sebuah perjanjian itu. Begitu juga saudara yang kasih Tuhan. Kenapa ketika developer itu melanggar sebuah perjanjian, atau kita yang membeli rumah itu tidak menunaikan tugas tanggung jawab kita, akhirnya ada rumah yang dikasih cap merah atau apa dan sebagainya. Karena salah satu di antaranya melanggar sebuah perjanjian. Maka ketika seseorang melanggar sebuah perjanjian, maka dia tidak akan mendapatkan hak-haknya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita kekristenan.
Markus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan. Markus 1 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan katakan. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berbicara tentang sebuah perjanjian, seseorang yang mempersembahkan hidupnya untuk dibaptis, ini juga adalah seseorang yang membuat suatu perjanjian dengan Allahnya. Sehingga perjanjian itu bukan hanya memberikan hak dan kewajiban, tetapi ada suatu kuasa otoritas. Firman Tuhan katakan, langit terkoyak. Otomatis ini ada kekuatan unlimited. Ada power spiritual yang diberikan kepada Yesus yang tidak terbatas dari Bapaknya pada waktu itu. Dan saya percaya ketika kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memberi hidup kita, memberi diri kita di dalam suatu baptisan, ada kuasa yang tidak terbatas dalam diri kita. Ada power spiritual yang besar, nyata dalam hidup kita. Ada membuka tingkap langit terbuka, ada suatu akses yang terbuka. Ya, bagaimana kita dapat boleh memiliki suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Membuka pengertian yang tidak kita fahami. Ya. Dan juga bagaimana kita dapat boleh menundukkan diri kita sebagai landasan supaya Roh Kudus terus bekerja leluasa dalam hidup kita. Pertanyaannya saudara, kalau Tuhan sudah memberikan hak kuasa dan otoritas di dalam sebuah perjanjian, keimanan kita kepada Dia, apakah kalau kita, satu contoh, misalnya saya memberikan senjata, misalnya gitu, memberikan senjata. Senjata itu mau kita taruh di lemari atau kita pergunakan semestinya yang seharusnya. Misalnya senjata untuk apalah gitu ya. Mau kita gunakan atau tidak. Nah, hari ini pilihannya hanya kepada diri kita sendiri. Kita kembali yuk ke Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18. Supaya kita dapat boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan kepada jemaat di Tiatira ini sebenarnya. Ya. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Maka ayat ini, jaga perjanjianmu dengan Tuhanmu sebagai tubuh Kristus dan jaga perjanjianmu dengan pemimpinmu. Sulit enggak untuk menjaga suatu komitmen dan perjanjian kita dengan pemimpin kita? Satu contoh gini, ketika laki-laki dan perempuan mengikatkan diri menjadi pasangan suami istri dan diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sah sebagai pasangan suami istri yang disaksikan bukan hanya dari keluarga, jemaat, tetapi ada Tuhan yang menjadi saksi. Disitulah perjanjian itu sudah dimulai. Terus ada suatu penjagaan enggak? Ada suatu pemeliharaan enggak? Bahwa perjanjian itu tetap ada. Seorang pelayan Tuhan yang mungkin sudah ditabiskan sebagai pengurus gereja atau majelis gereja atau mungkin asisten gembala atau apalah bentuknya. Saudara, sudahkah kita tetap mengikatkan erat kita perjanjian kita bukan hanya dengan gembala kita, bukan hanya dengan atasan kita, tetapi sekaligus di dalamnya ada penyertaan Tuhan yang ada. Bagaimana dengan kita mengikatkan, menjaga perjanjian kita dengan otoritas kita, dengan gembala senior mungkin, atau dengan pembina kerohanian kita. Orang-orang di dalam kehidupan kita ini tidak akan bisa terlepas dari sebuah perjanjian. Karena apa saudara? Manusia itu harus saling menjaga
manusia itu harus saling memperlengkapi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Jaga perjanjianmu dengan Tuhanmu. Isabel, kenapa Tuhan marah dengan dia? Karena Ratu Isabel, suaminya sendiri yang ditungganginya. Dia tidak adanya sebuah ketaatan, tidak adanya kesetiaan. Tuhan dia adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia membuat suatu perpecahan, memecah belah, menghasut, memperdaya, memeras, membuat suatu kekacauan. Bahkan menjadikan hamba-hamba Allah, firman Tuhan katakan, menyembah berhala dan makan makanan yang seharusnya tidak dimakan. Bukankah ini suatu pengaruh yang besar? Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita awali itu menjadi suatu kekejian di hadapan Tuhan. Karena kita menyimpang dari jalannya, karena kita tidak melaksanakan dari setiap perjanjian yang harus kita kerjakan. Cara menjaga perjanjian itu ialah jangan lihat kekurangannya. Betul saudara? Kita di antara jemaat dan gembala atau pemimpin dan bawahan, kadang-kadang kenapa kita tidak lagi membuat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kita melepaskan perjanjian kita memisahkan diri di antara satu dengan yang lainnya. Karena kita lihat kelemahannya. Saudara, tidak ada satupun orang yang tetap bertahan ketika kita melihat kelemahan dan kekurangan kita. Lebih baik kita menghargai dan menghormati. Bagaimana perjanjian akan mematahkan kuasa Isabel dalam diri kita, kekuatan serta kekuatannya, serta dampak-dampak yang dilakukan Isabel itu. Caranya adalah tetap menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita menjaga respek kita kepada orang-orang sekeliling kita. Sebagai manusia harus mendampingi dan didampingi di antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita sebagai mungkin bawahan atau sebagai orang yang punya yang dipimpin, betapa pentingnya kita minta pendapat kepada orang lain, ya gitu. Bagaimana kita melaporkan terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Kita selalu berkata, sudah Pak. Kita selalu berkata, mengucapkan terima kasih dan memberi ucapan yang enak, yang membangun. Kita tetap respect dengan kondisi keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam ayat itu juga berkata, matanya bagaikan nyala api. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita menjaga kemurnian di dalam passion kita. Masing-masing satu contoh gini, saya mau bersaksi. Saya sebagai gembala, panggilan dan pilihan Tuhan itu sudah ditetapkan dan saya sudah merasakan bahwa panggilan dan penyertaan di dalam panggilannya, di dalam destininya itu adalah iya betul. Bahwa di dalam posisi ini, di dalam keadaan ini enggak salah gitu. Memang benar ini yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saudara, passion dalam panggilan dan pilihan Tuhan itu adalah bagi saya adalah melayani. Ketika saya melayani, mau itu membuat hati saya berdebar, membuat saya tuh sakit, membuat saya kecewa kadang-kadang, membuat saya tuh kehabisan akal, kehabisan tenaga. Tetapi yang menjadi heran saya, kenapa ya kok di dalamnya itu tetap ada sukacita gitu, tetap ada suatu kebahagiaan, kok ada kemampuan yang melampaui dari batas kondisi keadaan saya sebagai manusia biasa. Loh, kenapa bisa? Ya, karena saya tahu di situ ada passion. Saya mengasihi, mencintai apa yang menjadi tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan buat saya. Nah, kadang-kadang saudaraku yang dikasihi Tuhan, Isabel memaksa mencuri passion dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen bagaimana caranya menyimpang dari passionnya yang seharusnya itu menjadi kesukaan melayani,
memuji dan ibadah, mendengarkan firman itu menjadi suatu kesukaan. Tetapi Isabel menyimpang dari itu. Bagaimana dia mengacaukan pikiran anak-anak Tuhan. Bagaimana dia membuat kita ini memiliki suatu pikiran kacau balau. Hari ini pertanyaannya, sudahkah segala sesuatu yang menjadi pekerjaan kita, entah Bapak Saudara yang pembisnis, PNS, mungkin di bidang apapun, pendidikan, kesehatan, atau melayani full time, atau bahkan punya usaha yang lain, sudahkah itu menjadi suatu kesukaan? Sehingga di balik semuanya ini dapat boleh menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya mengingatkan, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan saudara mencari passion yang lain, di jalan yang lain terhadap panggilanmu hari ini. Karena Isabel mau kita mencari passion yang lain, ya gitu. Dia mencuri panggilan kita, dia memperdaya, dia panggil kita supaya kita itu berpaling dari setiap panggilannya Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang radikal lagi. Supaya kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa aja, semu. Tapi hari ini saudara, kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah kita bagi hidup kita. Supaya kekristenan yang sejati, yang hidup dalam suatu kemurnian, itu memberikan suatu dampak yang berbeda bagi dunia, bagi bangsa ini. Ya. Satu hal, saya merenungkan, channel Smart People ini adalah salah satunya dari setiap destiny yang Tuhan sudah tentukan. Saya percaya tidak semua orang bisa mengelola di bidang yang seperti ini. Contohnya saya, ya mungkin kalau saya bukan passion saya untuk seperti ini gitu ya. Tetapi Smart People mungkin memiliki suatu panggilan yang berbeda dari gereja-gereja yang lain, dari lembaga-lembaga yang lain untuk menyampaikan, mewartakan kebenaran, Injil kebenaran yang membawa suatu kekuatan dan semangat yang baru itu di bidang yang lain. Nah, hari ini panggilan pada setiap pribadi itu berbeda-beda, tetapi satu hal, kita harus menghidupi. Kita harus menghidupi setiap passion yang Tuhan sudah taruh dalam setiap hidup kita. Yesaya 66 ayat 1 sampai ayat yang kedua firman Tuhan katakan. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ada dua bagian. Firman Tuhan kata, langit dan bumi ini adalah tumpuan kakiku. Yang kedua yang ditanyakan oleh Allah adalah, rumah apa yang engkau akan dirikan buat aku? Lalu ayat yang kedua, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangat dan yang gentar kepada firman-Ku. Jaga perjanjianmu dengan Tuhanmu dan dengan orang-orang di sekelilingmu. Kenapa? Jaga kemurnian hatimu di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Jaga apimu. Ya. Kamu harus terus berapi-api. Kita sebagai umat Tuhan harus terus menyala apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ayat 2 katakan, semua aku buat dengan tanganku. Semua ini terjadi karena pekerjaanku. Dia teguhkan, dia katakan. Itulah sebabnya saudara, jaga apimu. Jaga api Roh Kudus terus menyala di dalam hidup kita. Karena apa saudaraku? Kehidupan ini bukan apa yang kita buat, tetapi sesungguhnya
apa yang kita hasilkan, ya. Ya, percuma kita berbuat ini berbuat itu, tetapi kalau tidak menghasilkan suatu buah yang baik. Makanya buah itu penting sekali. Firman ini juga berkata tentang inilah orang yang kupandang, orang yang murni hatinya, orang yang tertindas. Mosok kita dipandang Tuhan, tertindas dulu. Ya enggak juga ya. Ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki suatu kerelaan untuk bayar harga, aku memandangnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah juga bagi orang yang patah semangat, rela menderita, rela dicaci maki, rela dipandang sebelah mata, dibenci, tetapi tetap hidup dalam suatu kemurnian, tetap hidup dalam suatu kebenaran, tetap ada di dalam sebuah panggilan dan tidak tergoyahkan dengan situasi kondisi apapun ya. Yang ketiga, orang yang gentar takut akan Tuhan. Ini adalah orang yang memiliki suatu prinsip kehidupan yang kuat, yang tetap kokoh berdiri apapun yang terjadi. Kita coba lihat yuk di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Wahyu 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini suatu hal yang firman yang sangat mengerikan sekali. Tetapi hal ini juga mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan padamkan rohmu, jangan mulai suam, jangan lelah untuk berjuang. Jangan berkata, aku angkat tangan gitu ya, sudahlah gitu ya. Ya, enggak usah, enggak perlu. Makanya kita tetap jaga api kita supaya kita tetap menyala. Yang ketiga, jaga panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Karena di situ dikatakan, kakinya seperti tembaga. Ini berkata tentang kekokohan. Berbicara tentang suatu yang tidak tergoyahkan. Jika kita menyembah raja di atas segala raja, di dalam setiap keterbatasan saya percaya dia memberikan suatu kekokohan dalam setiap hidup kita. Di dalam Yesaya 66 ayat yang 1 tadi firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ini berbicara tentang akses, berjalan di dalam hadirat Tuhan itu penting sekali. Perlu kuasa urapan dari Tuhan, bukan hanya saat berkhotbah, saat melayani, saat mendoakan orang, tetapi di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam langkah kita, dalam bisnismu, di dalam usahamu, membutuhkan suatu kuasa, urapan untuk dapat boleh membedakan orang Kristen dan bukan, anak Tuhan dan bukan, ya gitu. Yuk kita bekerja dengan maksimal untuk mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan itu tercapai dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan Lukas pasal 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23 firman Tuhan katakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara, pelayanan itu memang sebuah pekerjaan di dalam sebuah panggilan. Tetapi kehidupan setiap hari yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Tetapi hendaknya pelayanan jangan dijadikan sebagai pekerjaan yang harus mendapatkan suatu upah. Kita tahu orang yang bekerja itu mendapatkan suatu upah. Dan itu suatu kepastian. Tetapi pelayanan itu berbeda arahnya. Kiblatnya berbeda kira-kira gitu ya. Nah saya mengingatkan di dalam Yesaya 66 ayat 1 tadi. Ya, rumah apakah yang harus kamu dirikan bagiku? Kita mau mendirikan rumah di dalam diri kita itu apa?
di dalam family time kita dengan keluarga kita, di dalam satu gereja, di dalam komunitas lingkungan kita, atau orang-orang di sekeliling kita, kesatuan di dalam tubuh Kristus itu penting sekali. Itulah sebabnya kita tidak bisa terpecah-pecah. Ya, kita tidak bisa terpisahkan di antara satu dengan yang lainnya. Tempat yang akan menjadi suatu perhentianmu itu di mana? Apakah di sebuah kelompok komunitas, mungkin komsel, di komunitas pemberitaan yang mengadakan KKR, ataukah di dalam komunitas penggembalaan, di dalam komunitas live streaming, atau apa. Tetapi yang terpenting Bapak Saudara, apapun yang kau yakini, apapun yang memberikan suatu kepastian bahwa itu aku banget gitu ya, sesuai dengan hidupku, sesuai dengan keadaanku. Bergabunglah di situ ya. Dan teruslah mengikatkan diri kita satu dengan yang lainnya supaya kita semakin kokoh berdiri. Ya. Apa renungan kita saat sore hari ini dalam setiap hidup kita? Kita dimurnikan ketika kita memiliki suatu perjanjian satu dengan yang lainnya. Kita juga dikuatkan. Kita semakin dikokohkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak terombang-ambing lagi dengan pengajaran Isabel, dengan segala pengaruh dan akibatnya. Kita diberi akses untuk naik tahta bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hari ini sudahkah kita mempergunakan semua akses itu dengan sebaik-baiknya? Dan kita meyakini bahwa ketika kita memiliki akses jalan untuk menuju suatu keberhasilan yang di dalamnya kita ikut sertakan Yesus, itu adalah sebuah keyakinan dan kita pegang teguh. Satukan diri kita di dalam satu tubuh bersama-sama dengan Kristus, bersama dengan orang-orang yang seiman. Yuk kita menjalani hidup kita dengan kuat ya. Kita mengupgrade diri hari lepas hari untuk memenuhi panggilan kita di hadapan Tuhan. Suatu perenungan saat sore hari ini Bapak Saudara. Yang pertama, yuk kita mengikatkan diri kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam setiap pekerjaan kita. Kita mengikatkan diri kita juga dengan gereja, dengan pemimpin kita, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan mentor kita, dengan sesama jemaat, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kita juga terus memiliki suatu hubungan yang erat. Bagaimana kita dapat boleh mempersatukan di antara satu dengan yang lainnya sesama umat Tuhan. Kita menerima kekurangan dan kelebihannya. Ya, ini sebuah kesaksian dalam kehidupan kami di dalam gereja. Ada beberapa anak-anak di dalam pelayanan musik, itu tidak semua jemaat kita gitu ya. Ada yang membantu dari luar. Tetapi juga ada yang berkomitmen sudah menjadi jemaat, tetapi agak lain daripada yang lain. Lainnya itu saudara agak susah diarahkan gitu ya. Satu contoh misalnya mengenai dress code. Ini orang ini nyeleneh banget gitu. Ya kalau orang lain itu merah gitu, ya merah, yang lain ikutin merah. Nah yang satu ini ya merah tapi maunya dia itu pakai sweater atau pakai kotak-kotak kayak gitu ya. Ya, ada orang-orang yang kadang-kadang seperti itu. Ya pengennya itu tampil beda. Kalau main musik harusnya kan sama rata suaranya. Tapi ini maunya dia yang paling menonjol. Ya satu contoh kalau misalnya main bass dum 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 ya sampai seperti itu. Lalu saya berbicara dengan koordinator ibadah di gereja.
Koordinator juga ngomong, iya saya juga bingung gimana caranya untuk ngasih tahu. Ini orang lain daripada yang lain. Saya bilang seperti ini dengan koordinator ibadah di gereja. Selama beliau masih berkomitmen dan mengikatkan diri di dalam gereja dan pelayanan ini, ya udah sekrup otot-otot kemarahan kita, perfeksionis kita yang harus satu itu berarti sama, itu kita kurangi. Satu itu tidak berarti sama, walaupun judulnya merah, ya mau bentuknya kotak-kotak, bulat-bulat, mau apa, mau enggak satu bentuknya, ya sudahlah. Kita terima kelebihannya, tetapi kita juga harus menerima kekurangannya. Saudara, untuk kita memiliki suatu prinsip dalam kehidupan, pasangan suami istri aja gak sulit. Kadang-kadang yang kita ingat apa? Oh iya, keburukannya. Kalau menerima kebaikannya itu gampang sekali, semua orang pasti bisa. Tetapi kalau kita tahu bahwa prinsip cara untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya, gimana kita untuk dapat boleh menerima kelebihannya, tetapi juga dapat boleh menerima kekurangannya. Tidak ada gembala yang sempurna, dan saya percaya tidak ada juga jemaat yang sempurna. Dan tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi juga tidak ada bawahan yang sempurna. Kalau kita ada di tengah-tengah memiliki suatu visi misi untuk menyampaikan sesuatu hal dengan bentuk yang bentuknya sama, tetapi di belakang itu dengan segala macam pergumulan yang tidak sama, ya enggak masalah, saya rasa begitu. Yang kedua, aplikasi yang mesti harus kita renungkan saat sore hari ini adalah tetap setia, mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan kita, dan tetap setia di dalam panggilan destiny kita masing-masing. Saudara menjadi apa? Seorang pelayan Tuhan tetapi seorang pembisnis juga itu suatu panggilan secara spesial, saya rasa. Kalau saudara dipanggil, dipilih spesial di dalam bentuk pelayanan mungkin ke kalangan anak-anak muda atau anak-anak, ke bisnismen atau ke kalangan mungkin orang-orang tertentu, orang-orang elit tertentu, ya saya percaya di dalamnya pasti Tuhan memberikan satu otoritas dan kuasa untuk kita dapat boleh menjalankan. Panggilanmu dan panggilanku tentunya berbeda, tetapi satu hal, tujuannya satu, adalah memberitakan kebenaran. Dan melalui kebenaran itu, nama Tuhan dipermuliakan. Yuk, ikatkan dirimu dengan gerejamu, satu dengan yang lainnya. Ikatkan dirimu terus dengan pasangan hidupmu yang sudah mengikatkan suatu perjanjian. Gereja, pemimpinmu, mentormu, atasanmu, orang tuamu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk dapat boleh terus berdampingan dengan hidup kita. Yang terakhir, masih ada dua lagi. Yang ketiga, hati-hati dengan pengaruh Isabel. Saudara, kenapa hati-hati? Karena Isabel adalah pembunuh potensi dalam kehidupan seseorang. Spirit perjinahan dan penyembahan berhala. Tentu ini adalah sesuatu yang Tuhan gak suka di dalamnya, ya kan? Kita semuanya tahu bagaimana Isabel memberikan suatu pengaruh yang buruk, membawa suatu keresahan dalam kehidupan seseorang, keresahan di dalam sebuah perkumpulan, keresahan di dalam sebuah gereja, keresahan di dalam sebuah kondisi dan keadaan. Ya, dia selalu mengalihkan panggilan yang sesungguhnya terhadap panggilannya yang lain. Hati-hati jikalau kita sudah mulai memiliki suatu pengaruh Isabel. Dan hari ini gimana caranya kita menghindari? Kita tetap ada di dalam sebuah panggilan itu. Yang terakhir sekarang, yuk kita sama-sama jaga kemurnian hati kita. Jaga kualitas dalam kehidupan kekristenan kita. Api Roh Kudus biarkan tetap menyala dalam setiap hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang radikal, yang mengasihi Tuhan, yang memelihara iman, yang hidup dalam suatu kekudusan lebih dari segala-galanya. Sebagai penutup, saya akan membacakan di dalam
Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 tadi. Wahyu pasal 2 ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi ayat yang ke-20 sebagai peringatan dalam hidup kita. Tetapi aku mencela engkau, jemaat Tiatira. Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, kiranya ini menjadi suatu pengingat dalam setiap hidup kita, supaya kita tetap di dalam posisi dan panggilan yang pertama. Jangan sampai Tuhan mencela kita dalam setiap jerih payah kita. Akhirnya Tuhan berkata, aku gak berkenan sama kamu, aku gak suka sama apa yang kamu kerjakan. Biarkan kita memiliki finishing well, mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa dan bersyukur sama Tuhan ya. Firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Dengan segala keterbatasan kami mohon kuasa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas. Menolong, memberkati, memberikan kekuatan, sukacita, memberikan hikmat dan pengertian buat kami. Supaya kami dapat boleh mengerti dan tetap setia. Memiliki finishing well, mengakhiri kehidupan kita sampai pada akhir hidup kita. Seturut dengan kehendak dan rencana yang Tuhan mau terjadi atas hidup kami. Berkati semua pemirsa yang mendengarkannya, berkati yang sakit sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur di dalam nama Yesus. Yang susah berbeban berat, Engkau yang memberikan kekuatan dan kelegaan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.